Halo, masih bersama saya, masih bersama Kick Out. Sebagai kerajaan tua dengan kebudayaan yang awal, kerajaan Sunda sangat dihormati oleh Majapahit. Setelah Sumpah Palapanya, Gajah Mada mulai unjuk kekuatan dengan memerangi Bali, Lombok, dan lain-lain, tapi tidak dengan kerajaan Sunda. Ini karena kerajaan Sunda adalah kerajaan tersendiri. Bebas merdeka pada masa itu ada kepercayaan Sunda yang merupakan wilayah yang harus dihormati. Tidak pantas untuk menaklukkannya secara militer. Itu sebabnya kerajaan Sunda tidak diperangi Gajah Mada, walaupun termasuk wilayah yang dibidik dalam Sumpah Palapa. Tapi semuanya berubah ketika peperangan bubar. Suatu kisah yang terjadi bekas luka abadi antara Jawa dan Sunda. Sebuah tragedi tentang Dia Pitaloka dan Hayam Wuruk. Bagaimana kisah rombongan pengantin yang akan dipersunting berperang dengan pasukan khusus kerajaan Majapahit di bawah Gajah Mada pasukan Bayangkari. Setelah melenyapkan para pencibir yang menentang Sumpah Palapa, Gajah Mada beserta para pendukungnya mulai unjuk kekuatan. Bersama tentara Majapahit, mereka memulai serangan-serangan ke luar Jawa. Wilayah pertama yang diserang adalah Bali. Empu Perpanca menyebut Raja Bali berbuat kasar, kejam, nista, sehingga perlu diperangi. Negara Kertagama mencatat serangan terbuka pada 1265 Saka atau 1343 Masehi di bawah pimpinan Gajah Mada dan Empu Aditya atau Aditya Warman, seorang kerabat Tribhuwana Tunggadewi yang berdarah Melayu. Setelah perang yang lama dan melelahkan, Bali akhirnya takluk sebelum kemudian gurun atau Pulau Lombok. Bagi Majapahit, kerajaan Sunda punya posisi yang unik. Tak mudah bagi mereka menaklukkannya sebagaimana terhadap Bali atau Lombok. Tak terbayang apabila armada dan tentara Majapahit harus menyerang kerajaan Sunda. Sunda adalah kerajaan tersendiri yang bebas merdeka. Pada masa itu ada anggapan Sunda merupakan wilayah yang harus dihormati dan tak layak ditaklukkan secara militer. Dasar pemikiran itu mungkin disandarkan kepada pernyataan dalam prasasti Raja Sri Jaya Bupati dari abad 11 Masehi. Prasasti berbahasa Jawa kuno ini ada di wilayah Sukabumi. Di dalamnya disebutkan gelar yang mirip dengan Airlangga, yaitu Jaya Bupati Haji Risunda atau Raja Sunda. Jadi, sebenarnya Raja-Raja Sunda keturunan Jaya Bupati sejatinya masih berkerabat dengan para penguasa di Jawa Timur dalam masa yang kemudian. Wilayah Jawa bagian barat tempat berkembangnya kerajaan Sunda itu juga merupakan wilayah peradaban yang tua. Kerajaan yang bercorak kebudayaan India pertama kali muncul di Jawa bagian barat, yaitu Tarumanagara. Wilayah barat Majapahit itu dulunya juga ada di bawah kekuasaan Sanjaya. Raja pertama Mataram kuno ini berdasarkan prasastinya merupakan yang pertama menyebarkan agama Hindu Trimurti. Agama ini terus dikenal hingga masa Majapahit. Sanjaya dapat dipandang sebagai penyeru agama Hindu Saiva di Jawa. Karena itu, bekas daerah kekuasaannya tetap harus dihormati. Gajah Mada juga segan ketika mengingat wilayah Sunda sebagai wilayah yang aman dan stabil. Bahkan ketika wilayah timur terus-menerus dilanda kerusuhan dan peperangan sejak masa Airlangga, Janggala, Panjalu, Kadiri, Singosari, hingga masa Tribhuwana Tunggadewi. Penduduk wilayah kerajaan Sunda tampak tidak ditakutkan dengan berbagai peperangan. Karenanya, Gajah Mada khawatir jika pihaknya begitu saja menyerang Sunda dalam perang terbuka, mereka bakal kalah. Lagi pula, secara politik, hubungan antara Sunda dan Majapahit baik-baik saja. Hanya saja, para penguasa Sunda tidak pernah mau tunduk di bawah Majapahit. Peluang itu akhirnya datang ketika putri Raja Sunda Dyah Pitaloka akan menikah dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Sumber Pararaton, Kidung Sunda, Kidung Sundayana, dan Carita Parahyangan mencatat keberangkatan Raja Sunda beserta rombongannya ke Majapahit untuk mengantar sang putri. Inilah kesempatan Gajah Mada untuk menuntaskan sumpahnya. Dia membuat strategi politik dengan menafsirkan kedatangan orang nomor satu kerajaan Sunda itu sebagai pernyataan tunduk. Dia meminta sang putri sebagai persembahan dari Sunda ke Majapahit.
Rombongan kerajaan Sunda tentu saja menolak untuk tunduk. Pernikahan pun gagal dan terjadilah peristiwa Bubat. Kendati demikian, kerajaan Sunda tetap tak berhasil ditaklukkan. Bahkan kerajaan itu baru binasa 60 tahun setelah Majapahit runtuh pada 1519. Kerajaan Sunda hancur pada tahun 1579. Mereka mendapat pukulan telak setelah Sunda Kelapa direbut Demak dan Banten direbut Cirebon. Tapi kehancuran kerajaan Sunda bukan karena ekspansi Demak dan Cirebon yang sudah berkali-kali berperang dengan Sunda dan selalu gagal. Ketika pasukan masuk ke Pakuan, keraton sudah kosong ditinggalkan raja dan pengikut setianya. Sejarawan menduga kerajaan Sunda sudah mulai hancur akibat korupsi yang menjalar di pemerintahnya. Kerajaan Pajajaran didirikan pada 1333 oleh beberapa bangsawan dari Galuh. Kerajaan yang beribu kota di Pakuan atau kini Bogor itu untuk pertama kalinya berhasil menyatukan seluruh wilayah Jawa Barat dari selatan sampai utara di bawah kekuasaan tunggal. Pajajaran melancarkan serangan ke pelabuhan-pelabuhan pesisir utara, termasuk ke Wahanten Girang atau Banten Girang. Banten berada di bawah kekuasaan Pajajaran hingga awal abad ke-16. Ketika kekuasaan Pajajaran merosot, Kerajaan Demak melancarkan beberapa serangan ke Banten, paling tidak mulai tahun 1520. Untuk menghadapi serangan pasukan Islam itu, pada 1511 penguasa Banten berusaha meminta bantuan kepada Portugis di Malaka. Penguasa Demak kemudian mengutus seorang ulama, Sunan Gunung Jati dan anaknya Hasanuddin ke Banten Girang untuk membantu dari dalam. Portugis tidak segera merespon permintaan penguasa Banten. Penguasa Banten yang disebut Sang Hyang keburu meninggal dan mungkin peristiwa inilah yang melemahkan kekuatan militer Banten. Sunan Gunung Jati pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu pasukan Demak agar cepat merebut pelabuhan Banten. Di penghujung 1526, Sunan Gunung Jati dan anaknya Hasanuddin dibantu dari dalam oleh Ki Jongjo, salah seorang petinggi kota yang menjadi mualaf dan memihak kaum Islam. Pasukan Demak berhasil merebut pelabuhan Banten. Kemudian ibu kota Banten Girang. Setahun kemudian, pada 1527, Sunan Gunung Jati merebut pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta. Sunan Gunung Jati kemudian menetap selamanya di Cirebon. Hasanuddin menggantikannya berkuasa di Banten. Dia memerintah selama beberapa tahun di Banten Girang. Ayahnya kemudian memerintahkan untuk memindahkan istana ke pelabuhan Banten. Di sana dia membangun istana Surawasan, alun-alun, pasar, masjid agung dan masjid di kawasan Pacinan. Hasanuddin meninggal dunia pada 1570. Pada tahun yang sama dengan ayahnya, dia digantikan anaknya Maulana Yusuf. Pembangunan yang dilakukan dalam naskah Babat Banten disebut Gawe Kuta Buluwarti Batakalawan Kawis atau membangun kota dengan menggunakan bata dan karang. Tamatnya riwayat kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran ditandai dengan diboyongnya batu palangka Sriman Sriwacana yang biasa digunakan untuk melantik raja-raja Sunda. Batu yang dikenal sebagai Watu Gilang itu dibawa dari istana Pakuan ke keraton Surawasan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Dengan disitanya batu tersebut, maka putuslah kekuasaan kerajaan Sunda karena tidak memungkinkan lagi penobatan raja baru untuk menguasai tanah Pasundan. Namun, dengan adanya batu tersebut di keraton Surawasan, maka Maulana Yusuf menjadi penerus kekuasaan Sunda berikutnya. Karena buyut perempuannya merupakan putri dari Sri Baduga Maharaja yang bergelar Prabu Siliwangi.
Oke Sobat Kick Out, itulah sekelumit cerita tentang sebuah kerajaan yang sangat dihormati oleh Majapahit di Pulau Jawa Barat. Sejarah kebudayaannya membentang panjang, termasuk sebagai kerajaan yang awal di Nusantara ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam Kick Out.